Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah kita aman, alhamdulillah kita istiqomah dengan Islam, alhamdulillah kita baru saja menegakkan sholat maghrib berjamaah, alhamdulillah kita bisa duduk di taman surga, bentuknya majelis ilmu, majelis zikir yang sakinah ketentraman Allah turunkan, yang rahmat kasih sayang Allah diselimutkan, yang malaikat pun juga datang, mereka sama mengepakkan sayapnya untuk melu ngaji. Semoga saja amal kita membubung naik, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikenal di sisinya sebagai hamba yang dicintainya. Alhamdulillah juga kita sudah berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang amal soleh paling dicinta oleh Allah taala. Tentunya sesudah yang wajib. Mau puasa 10 hari silahkan, dikurangi tanggal 10 tinggal 9. Perbanyak takbir yang tadi sudah kita mulai. Dimulai sesudah sholat, berikutnya bisa terus nih piyambak di semua kesempatan. Perbanyak takbir, tahlil, tahmid. Semua zikir-zikir kita, macam zikir boleh ketika 10 hari awal dengan bertakbir lebih istimewa. Karena ada perintah zikir kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, fi ayyamin maklumat. Ibnu Abbas menerjemahkan makna ayyam ma'dudat, hari-hari yang dihitung, hari-hari yang 10. Makna dari ayyam maklumat, hari-hari yang diketahui itu hari tasyrik. Praktek Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abu Hurairah itu ke pasar bertakbir wong sak pasar katut takbir. Kalau kita tadi nek masjid takbir, sak masjid katut takbir. Kira-kira pon wani mulai napa dereng yang pasar nglekasi takbir. Bila belum ya kita mulai yang sudah kita mampu. Nanti semoga semakin berkembang. Yang jelas kita pahami, kita mulai, kita jaga, kita kembangkan. Demikian juga siapkan binatang kurban untuk disembelih di tanggal 10, boleh juga di hari tasyrik. Siapa-siapa yang sudah menyiapkan binatang kurban, adabnya yang amat sangat dianjurkan. Mau potong kumis, tunda dulu. Potong kuku, tunda dulu. Potong saja nanti ketika binatangnya sudah disembelih. Berikutnya ayat-ayat yang kita kaji kesempatan malam hari ini dari surah Yunus. Setelah 2 pertama kita kaji kesempatan kemarin, insyaallah kita susul 2 berikutnya. Berarti ayat yang ketiga dan ayat yang keempat.
Di tafsir Jalalain bagian depan di halaman 171. Beberapa baris dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadzakkarun. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'tallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qista walladzina kafaru lahum syarabum min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Inna rabbakum, sesungguhnya Allah Rabbmu. Rabb maknanya pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama apa makna Rabb? Pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Wong Jawa nerjemane sing mengirani. Gak semua orang paham. Diperinci, makna Rabb adalah setidaknya ada beberapa. Satu, mencipta. Dua, mengatur. Tiga, mengurus. Empat, memiliki alam raya. Fitrah manusia sudah mengakui gawan bayek, belum belajar sudah dimasukkan rasa itu. Yang itu sudah dikokohkan ketika kita dulu berada di sulbi orang tua kita. Allah menanya, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Waktu itu kita sudah memberikan jawaban apa? Qalu bala syahidana, nggih kula nyeksen. Di sini dikokohkan dari surah Yunus yang makiyah mengokohkan tauhid rububiyah, digiring untuk menuju ke tauhid uluhiyah. Setelah mengenal Allah, nyembahlah kepadanya. Nah begitu. Rububiyah itu mengenal Allah, uluhiyah nyembahlah. Lek wis kenal nyembahlah. Ibarate lek luwe wis nyempak dinapak nih. Didelok napa didahar? Lek luwe pun dicepai, didelok napa didahar? Napa didelok wareg dhewe? Nah, sudah mengenal tauhid rububiyah, digiring untuk mewujudkan dengan tauhid uluhiyah. Siapa Allah Rabbmu? Yaitu Allahu Allah, itu nama yang paling besar. Alladzi yang khalaqas samawati, mencipta langit yang 7. Di sini kita ditantang. Setahu kita langit itu 1. Yang kadang ada yang memahami langit itu hanya sebatas pole mripat nyawang, ya kuwi langit. Bukan. Pole mripat nyawang itu keterbatasan. Langit di atas lagi dari keterbatasan mata kita memandang. Jaraknya 500 tahun per jalanan. Itu ada pintunya dan tebel. Berapa ketebalannya? Perjalanan 500 tahun. Dan itu jumlah itu ada 7. Bila kita merasa nggak mampu, kecil, itulah maha kuasanya Allah. Ternyata kamu sangat kecil sekali. Nyawange mripate gak gaduk. Kecil napa gede ngoten niku? Kecil banget. Kita dihadapkan kepada Allah zat yang maha besar. Allah yang mencipta sendiri tanpa minta bantuan siapa-siapa. Ini kira-kira lek kandele 500 tahun perjalanan niku ngentekne semen pinten bal. Kayak pabrik endi sing iso nyiapne semen sakmono kae. Bumi yang kita pijak mek sak klenteng, sak biji jeruk. Matahari sak bola basket. Sing ngono kuwi nek tengkurape langit siji. Lah bagaimana bumi mek sak klenteng bisa menyediakan semen
untuk membuat langit yang ketebalannya 500 tahun. Nah, inilah kelemahan manusia, kecilnya manusia, agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajak mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga wal arda, Allah mencipta bumi yang juga jumlahnya 7. Semuanya dikerjakan fi sittati ayyam, selama 6 hari. Min ayyami dunya, dari hari-hari dunia yang kita kenal. Ketika dijami ada berapa jam? 24 jam. Ai maknanya fi qadriha, perkiraannya seukuran itu. Kenapa di versi tafsir ini memperkirakan begitu? Li'anahu lam yakun thamma syamsun wala qamarun, karena di situ memang belum ada matahari, belum ada bulan. Walau syaa, andaikan Allah mau, la khalaqahunna, walau syaa la khalaqahunna fi lamhatin. Andaikan Allah mau, akan mencipta yang disebutkan tadi hanya sekejap. Mana ayat menunjukkan sekejap Allah mampu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Urusan Allah ketika mengendaki sesuatu namung dawuh napa? Kun. Andaikan Allah mau, dadi ngoten niku. Al-udulu, kemudian dibelokkan anhu, dari kejapan mata kepada 6 hari. Lek pancen sekejap iso nyapa kok ndadak 7 dino. Nah, itu diarahkan ke sana. Li taklimi khalqihi, untuk memberi pengajaran kepada makhluknya. Memang semisal kita disuruh berkarya butuh waktu mboten? Makanya kita diberi waktu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bukannya Allah mencipta 7 hari itu keterbatasan, bukan, tapi pengajaran. Sekaligus pemberitahuan, kamu disuruh berbuat itu juga diberi waktu untuk pengajaran. Dan itu apabila digunakan cukup. At-tasabbuti, yang sifatnya untuk pengokohan. Semua kemudian istawa, Allah menuju alal arsy, di atas ars. Jadi bumi dicipta dulu tapi belum dipakai. Lalu Allah mencipta langit. Setelah itu bumi dihidupkan di atas aras, Allah ngatur. Nah, begitu maknanya. Saya ulang, bumi dicipta dulu. Bumi kalih langit gawe ini rumiyin pundi? Rumiyin bumi. Kemudian langit. Waktu itu bumi dicipta belum dimanfaatkan. Setelah langit jadi, bumi baru dihidupkan. Di atas aras Allah ngatur semuanya. Itu maknanya. Maknanya seperti itu, wallahu a'lam. Istiwaan yaliku bihi, istiwa yang layak untuk Allah. Napa makna istawa? Ala wartafa, tinggi dan naik. Nemplek napa? Enggak nemplek. Enggak menjamah. Kenapa? Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Makanya ketika aras, kursi itu hilang, Allah enggak jatuh. Allah itu tinggi, naik dan besar. Itu maha kuasanya Allah. Lek kita mboten bakal saged. Yudabbirul amra, di situ Allah mengatur urusannya. Bainal khalaik, yang terjadi di antara makhluk. Ma min syafi'in, tidak ada penyafaat, minnya tambahan. Yasfa'u, yang nyapaati liahatin, kepada seseorang. Kemarin malam dengan Sam sudah saya sampaikan tentang makna syafaat, yaitu penyambung, penyampai hajat. Pomot yang badhe rabi, penyapaan niku sing mitung nih, dandan ngoten nggih. Sing mitung nih, nemoni kono, nemoni kene.
hubungan makhluk di padang mahsyar dengan Allah diputus. Yang bisa matur datang Allah itu ndak semua orang itu bisa. Nabi Adam gak bisa, Nabi Nuh gak bisa, Nabi Ibrahim gak bisa, Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa. Nabi kita yang diizinkan. Apa yang diaturkan Nabi Sallam? Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Ya wis, umatmu sing ngene, ono, silahkan masuk surga. Nah ternyata orang bisa menjadi penyafaat, perantara, pengantar seperti itu, penyambung seperti itu akan terjadi apabila Allah sudah memberikan izin. Apabila tidak diizinkan gak bisa. Dikatakan di sini illa mim ba'di idzni. Itu semua tidak akan terjadi kecuali ketika Allah sudah memberi izin. Kalau belum diberi izin tidak bisa. Siapa kalau gitu yang diberi izin? Nabi kita. Berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy diberi izin apa enggak? Nah, ngomong raiso gimana bisa beri izin? Ngomong rabi nggak bisa, bagaimana mengadu? Mengadu nggak bisa, bagaimana ditanggapi? Gitu kan? Nah begitu. Dan orang Quraisy tahu berhala yang mereka sembah itu gak senyapo-nyapo, itu benda yang dibentuk terus didusi. Selesai didusi pakai susu, dilumuri minyak wangi, enek anjing liwat, dikencingi, gak bisa membela diri. Loh, membela diri saja nggak bisa, gimana membela orang lain? Mengadu saja nggak bisa, bagaimana akan mendapatkan tanggapan? Yang bisa mengadu, bisa wadul saja belum tentu ditanggapi, apalagi yang tidak bisa bicara. Ini menunjukkan terlalu nggak punya ilmunya orang yang nyembah berhala, nyembah keris, nyembah gerumbul-gerumbul, animisme, dinamisme, dan macam-macam, termasuk nyembah nabi, nyembah malaikat. Itu tidak boleh semuanya. Kenapa? Mereka nggak bisa menjadi perantara, mengadukan hajatnya kepada Allah. Lalu bagaimana orang datang ke kuburan? Mbah, iti pangestune mbah, mananya aturno kepada Allah, kami punya hajat. Bila yang matur kepada Allah, engkau yang sudah meninggal gampang ditanggapi. Orang ke kuburan seringnya itu yang mereka pakai atas nama ziarah kubur, tapi sebenarnya nyembah kuburan. Tema tentang nyembah kuburan sudah saya sampaikan di akad kemarin di Sendang. Yang mengikuti insyaallah bisa mengenal penjabarannya. Di antara kita ada yang ronor ini juga katut, insyaallah ilmunya semakin luas. Insyaallah ganjarannya tambah kathah. Semoga-moga ikhlas, awet, istiqomah. Itulah masalah syafaat. Itu tidak akan bisa terjadi illa mim ba'di ini, kecuali ketika Allah sudah memberikan izin. Lafaz ini merupakan raddun untuk memberikan tanggapan, jawaban, bantahan liqaulim terhadap ucapan mereka. Innal asnam tasfa'u, patung-patung itu katanya bisa memberi syafaat. Patung tak uri-urine, dia nanti akan ngatur nih hajatku kepada Allah. Ayat berapa yang cerita seperti itu? Seolah kan kita kaji pada surah Yunus ini juga, ayat yang ke-18. Ayat pinten? 18. Allah menjelaskan karakter mereka. Ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Mereka yang menyembah kepada selain Allah, termasuk nyembah patung, dijadikan perantara. Ternyata patung-patung itu memberi madharat tidak bisa, menandatangani manfaat juga tidak bisa. Mereka mengatakan patung-patung itu akan memberi syafaat kami di sisi Allah. Ngapusi nomor tenanan. Jangan ngapusi, ngomong ra iso gimana memberi syafaat. Wong mati disambeti ya ora krungu.
andaikan krungu mereka juga sudah tidak berdoa. Tiyang mati tasih ndonga mboten? Wis ra krungu gak ndonga, andaikan krungu saja gak ndonga gak bisa bagaimana? Wis gak krungu gak ndonga kok ndak dadi sambati. Nemen mboten kira-kira wong sing nyembah wong mati? Nemen. Itu hanya rekayasa setan. Makanya ketika orang itu tidak punya ilmu, disesatkan oleh setan. Nah, maka kita diberdayakan dengan ilmu. Dalikum itulah al-khaliqu al-mudabiru, yang bisa mencipta, yang bisa mengatur adalah Allah. Tutup patung. Itulah Allah Rabbukum. Maka untuk itu fa'buduhu, nyembahlah kan kepada Allah wahdahu saja, jangan kepada patung. Itu wahiduhu, esakan Allah, tauhidkan Allah. Allah saja yang kamu sembah, cara Allah saja yang kamu pakai dengan ngaji ilmu syar'i. Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami sebagaimana para sahabat paham dan beramal. Afala tadzakkarun, apakah kalian enggak mau mengambil peringatan? Lafaz tadzakkarun semula berbunyi tadzakkarun, lebih awal lagi berbunyi tatadzakkarun. Bidghamit ta, dengan memasukkan ta fil asli fidzal. Tadzakkarun. Kewazan tafa'ala yatafa'alu, tadzakkara yatadzakkaru. Tatadzakkaru menjadi tadzakkaru, diringkas, diidghamkan itu diringkas, dimasukkan. Ilai, kepada Allah Ta'ala, marji'ukum, tempat kembalimu semuanya. Manusa ari kalau mati ada peristiwa di alam kubur niku semata berita wahyu napa fitrah manusa pun ngakoni. Manusa ari kalau mati balik datang Allah. Nek alam kubur ada apa-apa itu sebatas berita wahyu atau fitrahnya sudah mengakui? Jawab, fitrahnya sudah mengakui, wahyu mengokohkan. Ada awal, ada akhir, ada dunia, ada akhirat. Ini sudah hukum fitrah. Makanya mereka yang ada di masyarakat punya ungkapan, wong mati saiki wis balik nyang zaman kelanggengan. Pernah mendengar kata-kata itu? Dari mana mereka tahu kata-kata itu? Langgeng mungkin di neraka terus atau di surga terus, kan masuk pada tema zaman kelanggengan. Dari mana mereka punya kata-kata itu? Fitrahnya kan. Buktinya ketika mati dipecahnya kendil, berarti ada perjalanan ben lancar. Mati diculne pitik, berarti biar lepas perjalanannya nggak ada gangguan. Mati disapokne dalan, ben dalane padang. Nanti akan ada apa-apa sampai 7 hari, 40 hari. Berarti mereka kan punya keyakinan itu. Mungkin keyakinan mereka sesuai dengan wahyu atau karangan, reno-reno. Tapi yang jelas kita membaca mereka itu punya akidah seperti itu. Dari mana? Jawab, fitrahnya. Agama mengokohkan. Betul. Wong mati gak kaya kewan, barbul dipendem ya wis. Tapi ada awal, ada akhir, ada zaman kelanggengan. Dimulai alam kubur, ada nikmat kubur atau siksa kubur, dan berikut-berikutnya puncaknya surga, neraka. Makanya mereka mencari bekal. Maka di sini dikokohkan kepada Allah tempat kembalimu jami'an semuanya. Ini siapapun mengakui ini. Bila tidak, itu hanya kesombongan saja. Pasti mereka akan mengingkari fitrahnya. Wa'tawul haqqa, janji Allah hakon hak. Masdaron, dua masdar mansuban, keduanya dinasobkan. Bi fi'lihima, dengan fi'ilnya al-muqaddar yang diperkirakan. Artinya wa'adallahu wa'dan, ya hukumullahu haqqan, gitu maknanya. Allah betul-betul berjanji. Allah betul-betul mengatakan sesuatu yang hak, sehingga nggak bisa dibantah. Innahu, sesungguhnya Allah, yabdul khalqa, memulai penciptaan. Bikasli
dengan dikasroh innahu, istinafan kalimat baru. Wal fathi ala takdiri lam, boleh jika difathah dengan diberikan dalam li'annahu. Karena sungguhnya Allah yabdul khalqa, yang memulai penciptaan, ay bada'ahu bil insya. Allah memulainya dengan insya. Insya itu memproduk, membuat tanpa contoh. Semua yu'ti, kemudian Allah mengembalikan. Lek gawi rong enek contoh iso, wis tau enek, ketika rusak dibalekni kepada bentuk semula, luwih angel napa luwih gampang? Luwih gampang. Rong enek contone gawe iso, wis tau enek karek mbaleni kan luwih gampang. Dan ini merupakan hukum fitrah, akal menerima. Makanya orang yang tidak iman kepada hari akhir itu aneh. Kamu kan mengakui keberadaan Allah, bisa mencipta. Ketika rusak, mengulang kan gampang. Bila kamu mengakui, kamu kok nggak iman kepada hari kebangkitan, kamu ingkari. Andaikan kamu mengimani, kamu nggak menyiapkan bekal. So terus piye? Ini kesana arah pembahasannya. Itu mengingatkan. Semua itu kemudian Allah mengulangnya bil ba'si, dengan dibangkitkan. Liyajziya, liyusiba, Allah tidak memberikan balasan. Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholih, dan beramal saleh bil qist, dengan keadilan, itu surga. Walladzina kafaru, sementara orang yang kufur, menutup diri, memandang enggak mau, mendengar enggak mau, memikirkan enggak mau, menerima enggak mau, mengikuti hawa nafsu, itu yang malah dimaui. Itu namanya kafir. Lahum, buat mereka, syarabun, ada minuman min hamim, air yang mencapai puncak panas. Kata hamim itu jamaknya macam-macam, memiliki makna berbeda-beda. Ada min hamim, maksud ada ahimma. Bila kita lihat di kamus akan dijelaskan. Artinya adalah ma'in balighi nihayatil hararati, air mencapai puncak panas. Biasanya kita nggodhog banyu umum pinten derajat niku. Atus niki mencapai puncak sing ora kena dihitung pinten. Ora kena dihitung kok pinten iki jane piye to. Makanya begitu diminum ususnya merodol, naudzubillah min dzalik. Nek banyem nyunyut gak diwehi sambal pecel kena sarapan nggih. Banyem soe banyu empuk kayak di wae napa sambel pecel kayak sarapan. Lagi diombe mbrodol rontok terus pundi. Nauzubillah min dzalik. Itu ancaman kepada orang yang kafir, wa adzabun alim, dan siksa yang mu'lim, menyakitkan, bima, dengan sebab apa yang kan ada mereka yakfurun kufur, yaitu bisa babi kufrin, dengan sebab kekufuran mereka. Sudah 2 ayat telah kita baca di tafsir Jalalain. Setelah terbaca beberapa tafsir yang lain, ada Taisir Karimir Rahman Syekh As-Sa'di, ada Aisar Syekh Jabil Al-Jazairi, ada Muyassar, ada Mukhtasar Tafsir. Setidaknya ada 4 atau 5 tafsir yang sempat terbaca. Kalau nanti kita rangkum. Sekarang terjemah global. Yang dipanggil mereka yang merasa aneh adanya wahyu, termasuk Abu Jahal CS. Ada nabi yang diutus merasa aneh, artinya mendustakan. Hi Abu Jahal CS, yang kamu menolak kerasulan, sesungguhnya Rabbmu itu Allah yang kamu sudah mengakui. Dia yang mencipta langit yang 7, demikian juga buminya, kamu sudah mengakui. Itu semua selama 6 hari, maka kamu diberi kesempatan berkarya. Andaikan Allah mencipta sekaligus bisa, tapi Allah membuat 6 hari, memberitahu kepada kita 6, bukan 7. Ini kita memang diberi kesempatan, termasuk kamu salah belum dihukum, berarti kesempatan tobato. Itu diantara hikmah ada waktu. Yaitu urut-urutannya Allah mencipta bumi, kemudian mencipta langit,
Bumi waktu itu belum dihidupkan, ketika langit sudah dicetak, bumi dihidupkan. Diberi air, dialirkan sungai, ada tumbuh-tumbuhannya, hewannya, akhirnya manusia sampai nanti bisa mengambil manfaat. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy untuk mengatur semuanya. Begitulah Allah mengatur urusannya. Tidak ada penyapa kecuali dengan izinnya. Patung-patungmu nggak mendapatkan izin karena nggak ada bukti dalil. Di balik itu memang dia nggak bisa bicara. Itulah Allah Rabbmu yang mencipta langit bumi, bukan patung yang kamu bikin. Maka untuk itu sembah saja Allah. Tidakkah kamu mau mengambil pelajaran? Kepadanya tempat kembalimu semua. Kamu kan yakin nanti kembali kepada Allah akan dihisab. Kenapa kamu nggak segera menyiapkan? Kok lebih kamu tonjolkan pendustaanmu? Ini janji Allah yang betul-betul hak. Kalau kamu tidak percaya, gimana tidak percaya? Allah yang memulai penciptaan tanpa contoh bisa mengembalikan kan lebih mudah. Di mana akalmu kok nggak paham? Kenapa kamu masih mendustakan? Sudah sejelas itu mereka mendustakan. Napa sebabnya? Hasad. Jane bener tapi sing dadi nabi kok Muhammad dari Bani Hasyim gah aku, pomoko margaku ya gelem. Itu sebenarnya yang jadi penghalang. Allah memberikan kabar gembira dan ancaman, targhib wa tarhib, kepada mereka yang beriman beramal soleh akan diberikan balasan dengan keadilan, surga itu. Sementara mereka yang kufur, menutup diri, hasad penyebabnya, akan mendapatkan minuman air yang super panas, siksa menyakitkan. Semuanya terjadi dengan sebab kekufurannya. Berikutnya kita masuk ke dalam rangkuman. 1. Penegakan hujjah untuk membuktikan sesatnya para pendusta, yaitu orang-orang musyrik. Penegakan hujjah atau penegakan nasihat, penegakan dalil, penegakan dakwah, keterangan gamblang, penegakan hujjah untuk membuktikan sesatnya para pendusta, bahwa pendusta itu sesat. Sinten para pendusta niku? Orang-orang musyrik yang ibadah kepada Allah lewat berhala, ibadah kepada Allah lewat kuburan, ibadah kepada Allah titip wong sing wis mati. Kita ulang, penegakan hujjah untuk membuktikan sesatnya para pendusta, yaitu orang-orang musyrik. Titik 2. Di sini A, B, C, D sampai E. A, B, C, D, E. Insyaallah 5 poin. 1 atau yang A, penciptaan bumi dan langit selama 6 hari. Penciptaan bumi dan langit selama 6 hari. Padahal Allah mampu mencipta hanya sekejap. Padahal Allah mampu mencipta hanya sekejap. Ini sebagai bukti lemahnya berhala-berhala. Ini sebagai bukti lemahnya berhala-berhala. Titik. Itu yang A. Saya ulang, penciptaan bumi dan langit selama 6 hari. Padahal Allah mampu menciptanya hanya sekejap. Ini sebagai bukti lemahnya berhala-berhala. Titik. Padahal bisa mencipta mboten? Tidak bisa. Dia sepotong barang ciptaan sing dibentuk. Lho iso nyapo? Membentuk diri saja tidak bisa.
Sementara Allah mencipta langit, mencipta bumi 6 hari. Andaikan mengatakan kun terjadi, bisa. Makanya diberikan waktu mereka supaya segera berbenah. Sehingga bila sudah sejelas ini kok masih nyembah berhala, itu namanya kebangetan. Itu penegakan hujah pertama. Yang B, mengakui Allah sebagai Robnya. Tetapi yang disembah adalah berhala-berhala. Mengakui Allah sebagai Robnya, tetapi yang disembah adalah berhala-berhala. Ini sebagai keanehan yang tidak bisa ditoleran. Ini sebagai keanehan yang tidak bisa ditoleran atau nggak bisa dimaafkan, nggak bisa dibiarkan berjalan. Artinya harus dimusnahkan. Ini penegakan hujah nomor 2. Mengakui Allah sebagai Robnya, tetapi berhala yang disembahnya. Ini sebuah apa? Keanehan, tidak bisa ditoleran. Makanya orang musyrik dikatakan, hei orang musyrik, kami itu kan mengakui Allah sebagai Robmu, tetapi yang kamu sembah kok dudu Allah. Aneh gak? Aneh. Hei pekerja, kamu nompo gajian konggene majikanmu, ning sing tok tandangi kok penggaweane wong liya. Aneh mboten? Sing aneh malah, hei seorang istri, jelas kamu kan punya suami A, tapi kamu punya anak kok dengan B. Aneh mboten? Wah, pol aneh. Nggih, ngoten nggih. Lebih aneh lagi adalah mengakui Allah sebagai Robnya, tapi yang disembah kok malah berhala. Itu keanehan pol, makanya nggak bisa dimaafkan. Itu resiko kesyirikan, pol-polan. Itu penegakan hujah yang B. C, bumi dicipta, lalu langit, lalu bumi dihidupkan untuk ditempati. Ini adalah karya Allah, bukan karya berhala. Ini adalah karya Allah, bukan karya berhala. Mestinya kalau sadar dicipta, juga harus siap diatur. Mestinya kalau sadar dicipta juga harus siap diatur, titik. Nah, itu tadi bagian yang C. Bagian yang C. Kita ulang. Bumi dicipta, lalu langit, lalu bumi dihidupkan untuk bisa ditempati. Ini karya ciptaan Allah, bukan karya berhala. Mestinya kalau sadar dicipta juga harus siap diatur. Nah, ini penting sekali. Wah, ini amat sangat penting sekali. Siapapun paham Allah yang mencipta semuanya. Tapi kenyataannya kenapa mereka nggak mau diatur?
Sementara Allah telah menjelaskan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hak mencipta dan mengatur itu adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, mereka hanya mengaku dicipta tapi nggak mau diatur. Dia termasuk kelompok Qadariyah. Tidak mau menerima ketetapan takdir. Makanya termasuk kelompok yang sesat, bukan kelompok Islam, walaupun mereka mengatasnamakan KTP-nya beragama Islam, tetapi nilai hisab di depan Allah Ta'ala, maka mereka itu adalah bukan orang Islam. Nah, itu penegakan hujah bagian yang C. Berikutnya yang D. Keyakinan mereka berhala sebagai penyapaat. Keyakinan mereka berhala sebagai penyapaat. Tapi tidak ada buktinya. Tapi tidak ada buktinya. Dengan diturunkan kitab dan diutus wahyu. Tapi tidak ada buktinya dengan diturunkannya kitab dan diutus wahyu. Titik. Kita ulang bagian yang D. Keyakinan mereka berhala sebagai penyapaat. Tapi tidak ada buktinya. Apa buktinya? Dengan diturunkannya kitab dan diutus Rasul. Titik. Mestinya kalau orang itu punya keyakinan butuh dalil mboten? Nyapa warak, napa jawabe? Tas mangan. Nyapa warak, tas ngelamun. Pantas mboten kira-kira? Gak masuk akal. Nyapa warak, tas mangan. Pantas mboten? Iradah syara'iyah. Nyapa warak, tas ngelamun. Aneh. Jadi mereka mengatakan katanya berhala itu sebagai penyapaat. Mana buktinya? Gak ada. Lara adus kok resik. Mana mungkin? Rabi kok duwe anak. Piye carane? Ora sekolah kok duwe ijazah. Gimana itu mungkin? Kalau punya keyakinan berhala sebagai penyapaat, datangkan bukti. Itu ni bi kitabim min qabli hadza au asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Datangkan bukti, tapi mereka enggak bisa mendatangkan. Itu hanya dzon, dugaan semata. Itulah mereka meyakini haulai sufauna indallah, mereka penyapat kami di sisi Allah. Mana buktinya? Ya kalau kita sudah mendapatkan bukti ya gampang. Qur'ane 30 juz nggih. Kula nek hadis Riyadhus Shalihin diwacane bape napa ngoten nggih. Kan gampang to nggih. Tapi kitab mereka mana? Enggak ada. Tapi kenapa kok masih meyakini enggak ada kitabnya, sementara indra ngecek enggak bisa? Keyakinan itu memang bisa dicek bila itu memang alam dohir. Apabila itu alam gaib, itu ada bukti kitab Rasul yang diutusnya. Itu tadi bagian yang D, hujjah untuk menyanggah kepada orang-orang pendusta. Berikutnya yang E. Allah mampu mencipta tanpa contoh. Allah mampu mencipta tanpa contoh. Mengulang itu lebih mudah. Allah mampu mencipta tanpa contoh. Mengulang itu lebih mudah. Mengulang yang sudah ada, rusak, itu lebih mudah. Tapi mengapa mereka tidak menyiapkan bekal untuk hari pembalasan dengan iman? Tapi mengapa?
mereka tidak menyiapkan bekal untuk hari pembalasan dengan iman. Itu tadi poin yang E. Kita ulang sekali lagi, insyaallah. Allah mampu mencipta tanpa contoh. Mengulang itu lebih mudah. Tapi mengapa mereka tidak menyiapkan bekal untuk hari pembalasan dengan iman? Jadi ini merupakan kenyataan. Siapapun mengakui. Orang kafir, super kafir itu mengakui, termasuk sak iblis-iblis. Iblis ngakoni mboten menawi sang pencipta niku Allah. Ini kira-kira kafire iblis kali kafire Abu Jahal nemen pundi? Cek nemen kafire iblis. Cek nemen kafire iblis. Iblis sing luweh kafir saja mengakui bahwasanya pencipta itu Allah. Nah begitu. Jadi kalau Allah itu sebagai pencipta, siapapun mengakui sa iblis-iblis. Kalau mencipta tanpa contoh bisa, mengulang itu lebih gampang. Ini keyakinan siapapun, iblis meyakini. Nah, Abu Jahal nggak meyakini, itu hanya sebatas ngedobos saja nih. Hanya omong kosong, sebenarnya mereka itu mengingkari isi hatinya. Padahal wastaiqonahu anfusum, jiwa mereka sebenarnya itu mengakui. Itu hanya gengsi saja, nggak mau mengakui. Jadi mereka tuh percaya itu adanya hari kebangkitan. Sampai ungkapannya wong Jawa tadi ya begitu, balik nyang zaman kelang gengan. Makanya malah dienekne kiriman-kiriman, ya kan? Dienekne kiriman-kiriman. Nah begitu. Tapi mengapa mereka yang sudah percaya kok nggak menyiapkan bekal untuk hari akhir dengan iman? Padahal yang dibawa Nabi itu hak. Apa yang mereka bawa itu hanya dugaan. Apa yang dibawa Nabi pun juga mereka mengaku itu benar. Tapi kenapa mereka tidak mengimani? Itu tadi penegakan hujah bagian yang E. Bila sudah seperti itu mereka juga nggak beriman, ya sudahlah. Andaikan mereka nanti masuk neraka, ya salai kono dewi, gitu kan ya. Sehingga nggak bisa nyalahkan siapa-siapa lagi. Pancen saya mendustakan, ya wis. Makanya ketika mereka di neraka, Allah menanya, alam yatikum nadir, kamu sudah kedatangan pihak yang menyampaikan peringatan belum? Apa jawabnya? Pengajian yang setono wis enek apa durung? Pun apa dereng? Ini kira-kira tiang sak setono niku lek masjid mriki niku wonten pengajiane paham mboten? Paham mboten? Oh, Pak Mot yang mriki mawon pun Pak pun memberikan jawaban ngeten nggih. Wis engkek dhisik. Paham itu. Nyapa rata eloni. Bila sudah datang orang menyampaikan peringatan, apa jawabnya? Fakadzabna, kami mendustakan. Ya sudahlah. Jadi mereka itu bukannya ndak tahu, wis ngerti tapi gah. Wis ngerti tapi nopo? Nompo. Akhirnya ketika kena musibah ya wis. Nah begitu permasalahannya. Itu sudah tegak hujah itu. Titik itu tadi nomor 1, ada 5 poin penjabaran menegakkan hujah kepada orang-orang yang musyrik. Bila mereka sudah setegak itu kok nggak menerima, andaikan mereka kena hukuman, ya salai kono di dewi. Terakhir yang nomor 2, kabar gembira buat orang yang beriman dan ancaman buat yang kufur. Kabar gembira buat yang beriman dan ancaman buat yang kufur. Titik. Kepada yang beriman dapat kabar gembira, termasuk nanti ketika mau mati malaikat datang menyampaikan kabar gembira, gak usah wedi, gak usah susah, gembira saja kamu dengan surga. Nah, kepada orang kafir nanti akan dipukul depan belakang dan dikata-katai. Makanya semuanya sebelum terjadi kita sudah diberi tahu. Demikian yang kita kaji malam hari ini, insyaallah kelanjutan ayat demi ayat kita kaji waktu depan. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Nggih.
yang sirati bumi dicipta lalu langit. Bumi dicipta lalu langit lalu bumi dihidupkan. Ada 3 tahapan. Bumi dicipta, lalu langit dicipta, lalu bumi dihidupkan untuk siap ditempati. Terus apa hubungannya dengan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil dan seterusnya? Di situ seolah-olah sama artinya. yaitu fungsi yang kita bahas. Bumi dulu, lalu langit, lalu bumi dihidupkan. Ini proses penciptaan. Fungsinya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu fungsinya sebagai tanda bukti kekuasaan Allah. Termasuk bukti kekuasaan Allah dicipta berproses. Bumi dulu, lalu langit, lalu bumi dihidupkan, ditempati, berproses mboten? Iman berproses, wong dadi kafir, hati ini dibikin hitam kelam, berproses mboten? Berproses. Wong kafir niku dicipta langsung kafir napa aslinya suci? Aslinya suci. Dadi kafir niku berproses. Makanya Allah pun juga membuat proses untuk pelajaran. Semuanya menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nih, masalah berjamaah, ada orang yang berjamaah itu imamnya itu bacanya jahar, pakai tawasan. Waktu imamnya itu baca Al-Fatihah, dia pun baca Al-Fatihah. Kalau imamnya baca surat, dia pun baca surat. Itu yang afdal begitu atau yang mendengarkan? yang afdal yang mendengarkan, bahkan yang benar yang mendengarkan. Karena Allah memerintahkan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa an situ. Ketika Quran dibacakan fastami'u. Napa niki? Wa an situ. Nah, begitu, itu jelas ayatnya. Dini nanti sesudah amin. Itu ada 2 pendapat. Moco Fatihah boleh, mencukupkan boleh. Karena sesudah amin itu bacaannya sunnah. Sementara dia membaca hukumnya wajib, maka ia susulkan. Loh, tadi kan saya diperintahkan untuk diam, mendengarkan. Itu sesudah amin ada yang membolehkan membaca, ada yang mencukupkan dengan mendengarkan di depan. Kemudian termasuk dianjurkan membaca apabila memang imam memberi kesempatan. Sesudah amin, imamnya kok mau nang rada suwi. Maknanya itu apa? Sing pengen moco, mumpung imam rong moco neh, lek moco neh tugase ngrungokne. Kalau memang diberi kesempatan moco silahkan. Apalagi? Penyembelihan kurban itu di hari setelah sholat dengan di hari tasrek itu mungkin ada bedanya enggak, atau juga yang kedua bagaimana sikap seorang takmir apabila di masjidnya ada perbedaan, kemudian takmirnya menyarankan untuk menyembelih di hari tasreknya tapi yang pertama tadi. Apabila tidak ada masalah, kondisi kompak, maka menyembelih di hari nahar itu yang utama. Kenapa? Kalau sebatas nilai sahnya sah-sah saja di hari nahar maupun di hari tasrek secara sah-sah saja. Tapi kalau nilai afdol di hari nahar lebih afdol karena masuk 10 hari awal amal soleh paling dicintai. Kemudian bila ada masalah, menyelesaikan masalah tidak boleh menimbulkan masalah. Yang setiap diri supaya pandai ngerim. Akhirnya karena dengan segala keterbatasan diberikan solusi. Ketika ada perbedaan kesimpulan, makanya yang selamat
silahkan disembelih di hari tasyrik. Itu nilainya lebih utama. Kenapa? Menghilangkan syak. Jadi tanggal 10 ketika nggak ada masalah lebih utama karena masuk 10 hari pertama. Di hari tasyrik lebih utama karena menghilangkan syak, menghilangkan keraguan. Alam itu jawabannya. Apalagi? Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.